Ditetapkan tersangka, FR memukul korban akibat terpengaruh narkoba. Terduga pelaku pemerkosa penyandang disabilitas ditangkap. Terekam CCTV, curi HP di masjid, seorang pria diamankan. Jadi pengedar POD narkoba, seorang sarjana ditangkap. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Freddy Krisya mengaku memukul korban akibat terpengaruh narkoba. Sementara aparat kepolisian masih menelusuri asal-usul narkoba yang menyebabkan tersangka berhalusinasi mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Agak lu ngapa bang? Kenapa di mana nampol gua bang? Ya udah video call bokap lu. Kenapa? Dia bokap lu, video call. Kagak tiba nampol gua kenapa masalahnya? Setelah diperiksa secara intensif, Polsek Jagakarsa menetapkan Freddy Krisya Samuel, 37 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor seperti yang viral di media sosial. Tersangka mengaku menganiaya korban akibat terpengaruh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya. Saat kejadian, tersangka mengendarai sepeda motor tanpa tujuan, lalu berhalusinasi seolah mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Selain kasus penganiayaan, pria warga Sawangan, Depok, Jawa Barat ini juga akan dihadapkan pada kasus penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lalu lintas. Dari hasil pemeriksaan urin, tersangka diketahui positif mengonsumsi narkoba sabu. Polisi masih menelusuri asal-usul narkoba yang dikonsumsi tersangka sebelum memukul pengendara sepeda motor bernama Abdul Aziz di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 3 Juli 2026. Polsek Jagakarsa juga sudah berkoordinasi dengan unit lalu lintas lantaran tersangka tak mengenakan helm saat berkendara. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga penganiaya. Bu, tadi kan melakukan tes urin ya Bu, hasilnya betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Jadi siapa Bu? Jadi sama. Statusnya sekarang gimana Bu? Udah tersangka apa? Sudah tersangka. Sebelumnya, rekaman video pemukulan pelaku terhadap pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Jagakarsa dan akan dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kawasan kebun setelah diduga berulang kali memperkosa korban disertai ancaman kekerasan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat mengamankan seorang pria berinisial ASM, 44 tahun, petani asal Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Pria ini ditangkap saat bersembunyi di perkebunan kawasan Bangkurat setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental berusia 22 tahun. Dalam kasus ini, korban mengaku diduga mengalami kekerasan seksual sebanyak 5 kali sejak Oktober 2025. Selama melancarkan aksinya, pelaku juga mengancam akan menganiaya hingga membunuh korban apabila menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Kronologis terungkapnya, jadi dari sini kami lakukan menerima laporan dari keluarga korban bahwa telah terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual, di mana pada saat itu setelah kejadian pelaku langsung kabur.
Jadi setelah kejadian dilaporkannya oleh korban, pelaku langsung kabur, dan setelah 6 bulan tim TKP 38 Barat mendapat informasi bahwa pelaku berada di sebuah perkebunan di daerah Pekon Sukamarga, Kecamatan Bungkurat, Kabupaten Pesisir Barat. Jadi tim TKP 38 langsung bergerak menuju perkebunan tersebut. Pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Pesisir Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pesisir Barat, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria diamankan pengurus masjid setelah terekam kamera CCTV mencuri telepon genggam milik jamaah yang tertidur di dalam masjid beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap saat datang kembali ke masjid di kawasan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 6 Juli 2026 siang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV masjid yang merekam dugaan pencurian ponsel jemaah masjid yang tertidur di dalam Masjid Darun Nikmah, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu. Terlihat terduga pelaku masuk ke dalam masjid dan mengambil telepon genggam yang terletak ditinggal tidur oleh pemilik. Usai kejadian pada Senin 6 Juli 2026 siang, terduga pelaku kembali mendatangi masjid dan juga langsung diamankan pengurus DKM masjid bersama dengan petugas yang mengenali pelaku dari rekaman kamera pengawas CCTV saat aksi pencurian. Andrean Duyono. Umur berapa? 43. Tinggal di mana? Belum jahit. Udah keluarga. Udah. Dia lagi tidur di dalam aja, Pak. Handphone apa yang diambil? Handphone nggak tahu handphone apa tuh, Pak. Terus dikemanakan? Jual, Pak. Surya Cahyantono, Pak. Saya dari pengurus DKM Masjid Darun Nikmah, Malakasari. Jadi begini, Pak, orang yang bersangkutan ini sebelumnya sempat ada jamaah kita yang sedang tidur di masjid di waktu duha. Memang sering terlihat di masjid dia anak muda, entah dia mengingkar jam malam, terus paginya istirahat. Lalu pada waktu duhur dia laporan ke kami bahwa dia kehilangan handphone. Ya, di saat dia tertidur, dia bangun, handphonenya sudah tidak ada. Menurut pengakuan yang kehilangan, itu HP-nya HP iPhone. Ya. Akhirnya dia laporkanlah ke kami. Iya, itu benar dirinya. Tapi di awal sempat dia mengatakan itu bukan dirinya, Pak. Akhirnya dia mengaku. Handphone, dan ini memang belum sampai saat ini kita belum pernah melaporkannya. Dari rekaman CCTV ada. Ini baru aja kita melihat orang yang mengambil handphone dari jamaah masjid yang sedang tertidur. Petugas kepolisian dari sektor Duren Sawit terduga pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Indonesia Malaysia, seorang sarjana asal Medan diamankan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di salah satu hotel di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Petugas menyita 128 paket POD getar berisi cairan narkotika sebagai tersangka. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mengamankan seorang sarjana berinisial MG tersangka pengedar pod narkoba yang merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Indonesia Malaysia. Tersangka diamankan dalam penggerebekan di salah satu kamar hotel di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Petugas menyita barang bukti 128 paket pot getar berisi cairan narkotika yang juga disembunyikan tersangka di dalam bantal. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan tersangka sengaja diberi label hologram, QC, dan juga tanpa merek. Pelaku juga menyamarkan pot getar berisi narkoba ini seperti vape biasa yang ada di pasaran. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti 128 paket pot getar berisi narkotika ini diketahui berasal dari negara tetangga Malaysia yang dikirim ke Indonesia melalui jalur laut. Diamankan sebanyak 128 pot yang kami temukan di salah satu retorts yang berada di area Sei Batanghari. Yang bersangkutan pernah mengenyam S1 di kota Medan ini, dan disitulah circle terbentuk di mana yang bersangkutan pernah melakukan transaksi namun jenisnya berbeda. Untuk pot sendiri menurut pengakuan bersangkutan baru kali ini, dan pelaku ataupun circle yang bersangkutan sedang kami kejar.
Tersangka terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena terjerat undang-undang tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah apartemen yang diduga menjadi laboratorium gelap untuk praktik produksi narkotika jenis etomidate atau obat bius dalam bentuk cartridge vape. Inilah detik-detik tim Unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 2 orang berinisial RW, seorang pria dan ST, seorang wanita, di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam penangkapan 2 pelaku ini, petugas mengamankan sejumlah cartridge vape yang diduga mengandung etomidate dan memberikan informasi adanya pelaku lain selain mereka. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan tersangka lainnya, yakni seorang pria berinisial WS di sekitar lokasi apartemen dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomidate siap edar. Menurut AKBP Triyatno Pamungkas, Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, ketiga pelaku tersebut akhirnya menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktik produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui Unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomidate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap di sebuah apartemen di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, dan di dalam apartemen tersebut ditemukan di salah satu unit apartemen tersebut tersangka 2 orang laki-laki berinisial RW dan WS, kemudian 1 orang perempuan berinisial ST. Dari ketiga tersangka tersebut, petugas mengamankan 194 cartridge etomidate yang merupakan hasil dari seseorang yang merupakan warga negara asing untuk dilakukan penjualan. Selanjutnya, dari hasil pengembangan oleh petugas melakukan pengungkapan kembali clandestine lab dari sebuah unit apartemen di wilayah BSD Jakarta Tangerang Selatan, dan dari unit tersebut ditemukan berbagai jenis cairan yang merupakan cairan pendukung etomidate dan juga tentunya serbuk etomidate. Dalam lokasi penggerebekan di sebuah apartemen tersebut, petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomidate, ribuan cartridge kosong siap isi, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, alat penyegel, berbagai perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidate. Selanjutnya, ketiga tersangka dan seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, spesialis pelaku pencurian perkakas pertukangan di salah satu proyek perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak berkutik saat diamankan warga. Pelaku dijebak oleh korbannya sendiri saat menjual barang hasil curian secara online dengan sistem cash on delivery atau COD. Inilah rekaman video amatir saat seorang pelaku berinisial AA berusia 28 tahun diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pelaku sempat dihakimi massa yang emosi sebelum akhirnya diamankan oleh tim Resmo Polsek Tamalanrea. AA merupakan satu di antara 3 komplotan spesialis pencurian perkakas pertukangan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tertangkap setelah dijebak korban yang menyamar sebagai pembeli perkakas hasil curian seperti mesin gerinda, mesin bor, serta mesin air yang dijual di situs jual beli online. Jadi pelaku masuk ke area lokasi proyek pembangunan rumah, terus mengambil alat pertukangan seperti bor listrik dan gurinda, termasuk dengan mesin air. Kemudian
Pada saat itu, keesokan harinya korban baru mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang dicuri. Sampai terungkap Bisa terungkap karena korban berinisiatif mengecek barangnya di marketplace, kemudian melihat barang-barang yang miliknya tersebut di-upload atau ditawarkan oleh pelaku. Mau dijual secara online begitu? Ya, dijual secara online. Selanjutnya korban mengajak dan menyamar sebagai pembeli. Kemudian COD di Jalan Perintis depan McD. Kemudian berhasil diamankan bersama dengan petugas, kemudian dibawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Sementara itu, 2 rekan pelaku yang berhasil lolos sambil membawa barang bukti saat proses COD kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 4 orang warga ditangkap aparat kepolisian di kawasan Mesuji, Lampung usai membunuh, memotong, dan memasak hewan dilindungi tapir yang muncul di jalan lintas timur Mesuji. Petugas masih memburu 2 pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi pembantaian ini. Inilah video amatir yang merekam aksi pembantaian terhadap seekor tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Terlihat tubuh satwa dilindungi ini sudah dalam kondisi terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Satwa yang terancam punah ini sebelumnya viral muncul di jalan lintas timur Mesuji dan diduga diburu warga setelah masuk ke kawasan register 45. Aparat kepolisian bergerak cepat menangkap 4 orang warga masing-masing berinisial WS, KS, TS, MPY. Menurut keterangan petugas, hewan terancam punah ini dibunuh menggunakan tombak dan senjata tajam, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Bahkan daging tapir juga dimasak menjadi rica-rica dan sebagiannya dibagikan kepada warga. Petugas masih memburu 2 pelaku lain, WG dan ST, yang diduga ikut terlibat. Satreskrim Polres Mesuji yang dipimpin langsung oleh Pak Kasatreskrim itu Adi Setiawan SHMH beserta anggotanya, anggota TK 308 mengetahui informasi tersebut langsung menindaklanjuti terkait informasi pembunuhan hewan yang dilindungi berdasarkan ataupun yang beredar luas di media sosial. Kemudian sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY, yang mana mereka berdomisili di kawasan register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST, karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, wilayah hutan register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung diketahui memang merupakan kawasan habitat tapir. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pelaku penembakan tetangga hingga tewas di Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Motif penembakan ini lantaran pelaku emosi, undangan yang disebar korban salah alamat. Inilah video amatir yang merekam aksi pembantaian terhadap seekor tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Terlihat tubuh satwa dilindungi ini sudah dalam kondisi terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Satwa yang terancam punah ini sebelumnya viral muncul di jalan lintas timur Mesuji dan diduga diburu warga setelah masuk ke kawasan register 45.
Aparat kepolisian bergerak cepat menangkap 4 orang warga, masing-masing berinisial WS, KS, TS, MPY. Menurut keterangan petugas, hewan terancam punah ini dibunuh menggunakan tombak dan senjata tajam, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Bahkan daging tapir juga dimasak menjadi rica-rica dan sebagiannya dibagikan kepada warga. Petugas masih memburu 2 pelaku lain, WG dan ST, yang diduga ikut terlibat. Satreskrim Polres Mesuji yang dipimpin langsung oleh Pak Satreskrim itu Adi Setiawan SHMH beserta anggotanya, anggota TK 308 mengetahui informasi tersebut langsung menindaklanjuti terkait informasi pembunuhan hewan yang dilindungi berdasarkan ataupun yang beredar luas di media sosial. Kemudian sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY yang mana mereka berdomisili di kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, wilayah hutan Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung diketahui memang merupakan kawasan habitat tapir. Dari Mesuji Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polsek Tamalanraya berhasil menangkap seorang residivis usai menjamret 2 mahasiswi yang sedang berboncengan sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat aksi sadis pelaku, kedua korban terjatuh dari kendaraan dan terseret di atas aspal hingga mengalami luka lecet yang cukup parah. Seorang residivis pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial AD tidak berkutik saat tim Resmo Polsek Tamalanraya membekuknya di rumah kediamannya di wilayah Kecamatan Tamanlarea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penjamretan ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Saat itu kedua korban yang baru pulang dari arah kampus tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yang mengendarai motor seorang diri. Pelaku menarik paksa tas milik korban hingga korban kehilangan kendali, lalu terjatuh dan terseret di atas aspal. Akibatnya kedua korban mengalami luka lecet cukup parah di bagian wajah. Petugas kepolisian melacak keberadaan pelaku melalui telepon genggam milik korban yang digasak. Gawai terdeteksi aktif dan berada di bawah penguasaan pelaku AD. Petugas membawa pelaku ke Mapolsek Tamalanraya untuk diinterogasi. Petugas mengamankan 1 unit telepon genggam milik korban sebagai barang bukti utama. Kapolsek Tamalanraya Kompol Mustari Alam membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, Ade merupakan residivis yang sebelumnya pernah dihukum atas kasus serupa. Berdasarkan laporan masyarakat, telah terjadi perampasan atau jamret yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari hasil laporan, sesuai dengan laporan polisi yang masuk, maka saya perintahkan kepada anggota Resmo untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari serangkaian penyelidikan, alhamdulillah, maka didapatlah nomor HP yang hilang dan didapat kepada seseorang yang menggunakan sekarang. Untuk keterangan pengakuan dari tersangka ini Bang, ini peranannya apa ini Bang? Dari tersangka yang diamankan, peranannya diduga bahwa melakukan pelaku utama. Namun sampai saat ini yang bersangkutan masih tidak mengakui perbuatannya. Untuk pelaku ini Bang, seorang residivis atau? Pelaku merupakan residivis dan sudah pernah melakukan perbuatan yang sama. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, rekaman CCTV terekam aksi pencurian dengan modus tak lazim viral di media sosial. Pelaku terekam membawa payung berwarna pink yang terus dibuka saat membobol toko material di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Diduga payung digunakan untuk menutupi sorotan kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk ke dalam gudang toko material di Pasar Datarajan, Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus. Setelah berhasil masuk, pelaku berjalan mengendap-endap sambil membawa payung merah muda yang terus dibuka dan diatur posisinya agar wajah serta tubuhnya tidak tertangkap kamera pengawas. Polisi menyebut aksi pencurian terjadi pada 12 April 2026, sekitar pukul 2:15 WIB, dengan kerugian mencapai 17 juta rupiah. Hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap 4 orang tersangka masing-masing berinisial HS 22 tahun, S alias N 21 tahun, R 50 tahun, dan SH alias M 51 tahun. Dari pengembangan kasus, komplotan ini diduga terlibat dalam sedikitnya 8 laporan polisi dengan pola serupa, dan total sekitar 30 aksi pencurian di berbagai lokasi. Bahkan dalam aksinya para pelaku diketahui membawa senjata tajam, senapan angin, hingga korek api berbentuk pistol untuk mengintimidasi korban. Dalam melaksanakan aksinya, memang para pelaku ini selalu berbekali diri dengan golok, kemudian juga ada safety, yang ini safety senapan angin, ada 2, dan juga ada trisula ini untuk melakukan aksinya. Dan juga ada beberapa banyak ini yang kita gelar dalam melakukan aksinya. Hingga kini polisi masih memburu 5 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Tanggamus, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dikunci ganda, sepeda motor yang terparkir di kawasan Klender, Jakarta Timur gagal dicuri. 2 orang pelaku memilih melarikan diri usai merusak kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor. Aksi percobaan pencurian sepeda motor di gang sempit di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Kamis 2 Juli 2026 subuh terekam jelas kamera CCTV. Seorang pencuri dengan cepat merusak kunci kontak dan menyalakan mesin sepeda motor incarannya. Namun pelaku tidak dapat melanjutkan aksinya karena roda sepeda motor terkunci ganda yang dipasang pemilik. Pelaku memilih meninggalkan lokasi sebelum aksinya diketahui korban dan warga. Pemilik sepeda motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian setelah diberitahu tetangga yang melihat sepeda motor korban ditemukan masih dalam kondisi mesin menyala dan melintang di tengah gang. Saya kan pagi kita jam 5 kurang tuh anak saya yang 1 berangkat. Tadinya ada gembok tuh ada 2, terus saya buka 1 tapi yang 1 masih gitu. Saya langsung masuk nyuci, anak saya berangkat. Setelah nyuci ada tetangga saya panggil-panggil, kok parkir di tengah jalan gitu lah. Enggak, saya bilang enggak seperti biasa parkir di tempat parkir, saya bilang gitu. Nah udah gitu, saya lihat, iya, saya lihat langsung, lah ini mah pasti kerjaan maling ini, saya bilang gitu, nggak mungkin. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Uang ratusan juta dan HP milik bos sembako raib usai dijamret di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Diduga pelaku membuntuti sebelum menjamret korban di depan tokonya. Aksi penjamretan kembali terjadi di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Uang ratusan juta, HP dan surat berharga milik istri bos toko sembako raib usai tas miliknya dijamret saat tiba di depan tokonya. Menurut suami korban, pelaku diduga telah membuntuti korban menggunakan sepeda motornya. Karena saat kejadian, istrinya baru tiba di depan toko. Usai merampas tas korban, pelaku tancap gas melarikan diri. Aksi penjamretan di kawasan jalan ini kerap terjadi. Dalam 1 minggu, 2 kali penjamretan bisa terjadi. Kami berangkat dari rumah jam 7 kurang seperempat menuju toko saya ini, toko Aurel. Dan kejadiannya itu di hari itu juga jam 7 kurang 5 menit, kurang lebih jam 7 kurang lah. Istri saya turunin di depan toko seperti biasa.
Terus saya masuk ke parkiran motor saya. Tiba-tiba si tersangka dari belakang naik PCX warna merah, langsung ngejambret tas istri saya. Korban berharap pelakunya yang diduga masih warga sekitar bisa ditangkap aparat kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian 2 buronan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan spesialis proyek fiktif akhirnya kandas di tangan unit 3 Satreskrim Barreskrim Polri. Kedua pelaku yang telah buron sejak Agustus 2025 ini diamankan di 2 lokasi berbeda setelah merugikan pihak perusahaan hingga lebih dari 7 miliar rupiah. Unit 3 Satreskrim Barreskrim Polri berhasil mengakhiri pelarian 2 tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Kedua tersangka berinisial CAP dan ADM ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun. Kasus ini mencuat setelah pihak korban yakni PT HSC mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan kedua pelaku terkait agenda pemasaran perusahaan. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan membuat rencana strategis dan proposal event peluncuran produk fiktif. Dengan dokumen palsu ini, pelaku mengajukan anggaran hingga mencairkan dana besar dari perusahaan. Kecurigaan manajemen bermula saat audit internal menemukan banyak kejanggalan administratif pada laporan pertanggungjawaban. Setelah ditelusuri, event promosi ini ternyata sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Akibatnya PT HSC mengalami kerugian nyata mencapai 7,2 miliar rupiah. Jadi betul, namun sedikit saya sampaikan bahwasannya pada saat itu statusnya masih saksi. Jadi berawal dengan adanya permohonan bantuan dari Polres Metro Jakarta Barat dengan menyatakan surat perintah membawa saksi. Kemudian kami bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan, di mana hasil penyelidikan tersebut membuahkan hasil. Kami temukan saudari JAP ada di daerah Cianjur dan saudari ADM berada di daerah Tangerang Kota. Untuk saudari JAP kami temukan pada bulan Mei 2026 dan untuk saudari ADM kita temukan pada bulan Juni 2026. Tersangka JAP berhasil ditangkap di kawasan perumahan Duta Metropolis Residen, Cugenang, Cianjur pada Mei lalu. Meski petugas sempat terkendala minimnya petunjuk, pengembangan penyelidikan kemudian berhasil mengarah kepada tersangka kedua, ADM yang dibekuk di perumahan Dure Village, Kota Tangerang. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 486 dan atau pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak buah kapal atau ABK dimakan buaya saat memperbaiki kemudi kapal Jukung. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang anak buah kapal diterkam buaya saat memperbaiki bagian kemudi kapal Jukung bersama ketiga rekannya di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimo, Kabupaten Baju Asin, Sumatera Selatan pada Senin 6 Juli 2026. Korban bernama Ipan Nur Zaman, 25 tahun, warga Kabupaten Bandung Barat, diterkam sesaat memasuki sungai. Ketiga rekannya korban panik melihat korban tak kunjung muncul ke permukaan setelah terjun ke sungai. Hingga Senin sore, upaya penyisiran polisi, TNI, dan juga BPBD belum membuahkan hasil. 6 Juli, tepatnya pada pukul 01.53 di perairan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimo, Kabupaten Banyuasin, yaitu berawal dari korban atas nama Ipan bersama 3 rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya, dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya
dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian tersebut, dan akhirnya karena situasinya cukup gelap, akhirnya rekan-rekan ini melaporkan kejadian kepada Ditpol Air yang sedang melaksanakan tugas. Petugas mengimbau warga sekitar agar tak mandi di sungai untuk menghindari peristiwa serupa berulang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan listrik dengan nomor polisi B1633 SNQ usai menabrak tiang lampu jalan dan beton pembatas jalan layang non-tol atau JLNT di ruas Jalan Isa Kandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan bermula saat mobil listrik tersebut melaju dari underpass Trunojoyo menuju JLNT Antasari. Namun tiba-tiba dari jalur kiri muncul kendaraan lain yang hendak masuk ke jalur menuju JLNT Antasari, sehingga pengemudi kaget dan membanting setir menabrak tiang lampu jalan. Kalau kata drivernya itu awalnya dia ngindari mobil dari jalur kiri ke kanan. Dia dari arah mana? Dari arah apa? Dari arah underpass dia mau ke arah ke flyover. Nah, terus karena ada mobil masuk dari jalur kiri ke kanan, dia nggak bisa ngindarin, ngantem lampu penerangan jalan. Dia kondisinya kencang apa? Oh, katanya sih enggak, katanya. Cuman itu sempat dia nabrak mobil yang dari arah kirinya itu, cuman kepental ke kanan. Petugas Laka Lantas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sedan naas tersebut ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Tak ada korban jiwa dan luka, namun kemacetan panjang di sekitar lokasi tak bisa dihindari. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Inilah gambar yang memperlihatkan kapal motor Makmur Jaya kandas di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Proses evakuasi penumpang yang berjumlah 150 orang berlangsung dramatis. Penumpang dievakuasi di tengah gelombang tinggi dan berjalan menuju daratan Pulau Pari terdekat. Sebelumnya kapal tradisional ini berangkat dari Pelabuhan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Saat berada di barat Pulau Pari, kapal mati mesin karena bahan bakar yang diduga tercampur air. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian berusaha mengevakuasi penumpang. Seluruh penumpang pun dinyatakan selamat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti laporan dari salah satu penumpang KM Makmur Jaya yang bertolak dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka yang mengalami mati mesin, meminta untuk dievakuasi. Alhamdulillah seluruh penumpang dan kru kapal berhasil dievakuasi di Pulau Pari. Selanjutnya seluruh penumpang kemudian seluruh penumpang diantar ke pulau tujuan masing-masing menggunakan kapal BPBD, kapal Isuk, dan kapal Polair dari Polres Kepulauan Seribu. Setelah diperiksa kesehatannya, seluruh penumpang melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing dengan dibawa menggunakan kapal BPBD, Dishub, dan Polres Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Tiga pemancing yang sempat terjebak di dekat air terjun Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Ketiga korban masing-masing bernama Afif berusia 24 tahun, warga Muaro Kasang, Teguh berusia 24, warga Mega Permai, dan Hafiz berusia 21 tahun, warga Padang. Informasi tersebut menyebutkan 3 orang pemancing terjebak akibat debit air Sungai Bangek yang meningkat setelah hujan deras mengguyur kawasan Koto Tangah sejak sore hingga malam hari. Berdasarkan laporan, ketiga korban berangkat memancing pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat hendak kembali, mereka tidak dapat menyeberang karena arus sungai menjadi deras sehingga menghubungi keluarga untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya pada pukul 2:10 waktu Indonesia Barat, ketiga korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
Selanjutnya proses evakuasi dilakukan dan seluruh korban berhasil dievakuasi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Freddy Krisya mengaku memukul korban akibat terpengaruh narkoba. Sementara aparat kepolisian masih menelusuri asal-usul narkoba yang menyebabkan tersangka berhalusinasi mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Agak lu ngapa bang? Kenapa di mana nampol gua bang? Ya udah video call bokap lu. Kenapa? Ya bokap lu video call. Kagak tiba-tiba nampol gua, kenapa masalahnya? Setelah diperiksa secara intensif, Polsek Jagakarsa menetapkan Freddy Krisya Samuel, 37 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor seperti yang viral di media sosial. Tersangka mengaku menganiaya korban akibat terpengaruh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya. Saat kejadian, tersangka mengendarai sepeda motor tanpa tujuan, lalu berhalusinasi seolah mendapat bisikan untuk memukul orang secara acak. Selain kasus penganiayaan, pria warga Sawangan, Depok, Jawa Barat ini juga akan dihadapkan pada kasus penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lalu lintas. Dari hasil pemeriksaan urin, tersangka diketahui positif mengonsumsi narkoba sabu. Polisi masih menelusuri asal-usul narkoba yang dikonsumsi tersangka sebelum memukul pengendara sepeda motor bernama Abdul Aziz di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 3 Juli 2026. Polsek Jagakarsa juga sudah berkoordinasi dengan unit lalu lintas lantaran tersangka tak mengenakan helm saat berkendara. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga penganiaya. Bu, tadi kan melakukan tes urin ya Bu, hasilnya? Betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Jadi siapa Bu? Jadi sama. Statusnya sekarang gimana Bu? Udah tersangka apa? Sudah tersangka. Sebelumnya, rekaman video pemukulan pelaku terhadap pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Jagakarsa dan akan dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kawasan kebun setelah diduga berulang kali memperkosa korban disertai ancaman kekerasan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat mengamankan seorang pria berinisial ASM, 44 tahun, petani asal Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Pria ini ditangkap saat bersembunyi di perkebunan kawasan Bangkurat setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental berusia 22 tahun. Dalam kasus ini, korban mengaku diduga mengalami kekerasan seksual sebanyak 5 kali sejak Oktober 2025. Selama melancarkan aksinya, pelaku juga mengancam akan menganiaya hingga membunuh korban apabila menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Kronologis terungkapnya, jadi dari tim TKP 88 menerima laporan dari keluarga korban bahwa telah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual, di mana pada saat itu setelah kejadian pelaku langsung kabur. Jadi setelah kejadian dilaporkannya oleh korban, pelaku langsung kabur, dan setelah 6 bulan tim TKP 38 Barat mendapat informasi bahwa pelaku berada di sebuah perkebunan di daerah Pekon Sukamarga, Kecamatan Bangkurat, Kabupaten Pesisir Barat. Jadi tim TKP 38 langsung bergerak menuju perkebunan tersebut. Pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Pesisir Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pesisir Barat, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Seorang pria diamankan pengurus masjid setelah terekam kamera CCTV mencuri telepon genggam milik jemaah yang tertidur di dalam masjid beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap saat datang kembali ke masjid di kawasan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 6 Juli 2026 siang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV masjid yang merekam dugaan pencurian ponsel jemaah masjid yang tertidur di dalam Masjid Darun Nikmah, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu. Terlihat terduga pelaku masuk ke dalam masjid dan mengambil telepon genggam yang terletak ditinggal tidur oleh pemilik. Usai kejadian pada Senin 6 Juli 2026 siang, terduga pelaku kembali mendatangi masjid dan juga langsung diamankan pengurus DKM masjid bersama dengan petugas yang mengenali pelaku dari rekaman kamera pengawas CCTV saat aksi pencurian. Andrean Duyono. Umur berapa? 43. Tinggal di mana? Belum jahit. Udah keluarga. Udah. Dia lagi tidur di dalam aja, Pak. Handphone apa yang diambil? Handphone nggak tahu handphone apa tuh, Pak. Terus dikemanakan? Jual, Pak. Surya Cahyantono, Pak. Saya dari pengurus DKM Masjid Darun Nikmah, Malakasari. Jadi begini, Pak, orang yang bersangkutan ini sebelumnya sempat ada jamaah kita yang sedang tidur di masjid di waktu duha. Memang sering terlihat di masjid ya, anak muda. Entah dia mungkin kerja malam, terus paginya istirahat. Lalu pada duhur, waktu duhur dia laporan ke kami bahwa dia kehilangan handphone. Ya, di saat dia tertidur, dia bangun, handphonenya sudah tidak ada. Menurut pengakuan yang kehilangan, itu HP-nya HP iPhone. Ya. Akhirnya dia laporkanlah ke kami. Iya, itu benar dirinya. Tapi di awal sempat dia mengatakan itu bukan dirinya, Pak. Akhirnya dia mengaku handphone, dan ini memang belum sampai saat ini kita belum pernah melaporkannya. Dari rekaman CCTV ada. Ini baru aja kita melihat orang yang mengambil handphone dari jamaah masjid yang sedang tertidur. Petugas kepolisian dari sektor Duren Sawit terduga pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah apartemen yang diduga menjadi laboratorium gelap untuk praktik produksi narkotika jenis etomidate atau obat bius dalam bentuk cartridge vape. Inilah detik-detik tim Unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 2 orang berinisial RW, seorang pria dan ST, seorang wanita, di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam penangkapan 2 pelaku ini, petugas mengamankan sejumlah cartridge vape yang diduga mengandung etomidate dan memberikan informasi adanya pelaku lain selain mereka. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan tersangka lainnya, yakni seorang pria berinisial WS di sekitar lokasi apartemen dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomidate siap edar. Menurut AKBP Triyatno Pamungkas, Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, ketiga pelaku tersebut akhirnya menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktik produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui Unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomidate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap di sebuah apartemen di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, dan di dalam apartemen tersebut ditemukan di salah satu unit apartemen tersebut tersangka 2 orang laki-laki berinisial RW dan WS, kemudian 1 orang perempuan berinisial ST. Dari ketiga tersangka tersebut, petugas mengamankan 194 cartridge etomidate yang merupakan hasil dari seseorang yang merupakan warga negara asing untuk dilakukan penjualan. Selanjutnya, dari hasil pengembangan oleh petugas,
melakukan pengungkapan kembali kalender slap dari sebuah unit apartemen di wilayah BSD Jakarta Tangerang Selatan, dan dari unit tersebut ditemukan berbagai jenis cairan yang merupakan cairan pendukung etomidet dan juga tentunya serbuk etomidet. Dalam lokasi penggerebekan di sebuah apartemen tersebut, petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomidet, ribuan cartridge kosong siap isi, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, alat penyegel, berbagai perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidet. Selanjutnya ketiga tersangka dan seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak buah kapal atau ABK dimakan buaya saat memperbaiki kemudi kapal Jukung di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban diterkam predator sesaat masuk ke dalam sungai. Peristiwa ini terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang anak buah kapal diterkam buaya saat memperbaiki bagian kemudi kapal Jukung bersama ketiga rekannya di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin 6 Juli 2026. Korban bernama Ipan Nurzaman, 25 tahun, warga Kabupaten Bandung Barat, diterkam sesaat memasuki sungai. Ketiga rekannya korban panik melihat korban tak kunjung muncul ke permukaan setelah terjun ke sungai. Hingga Senin sore, upaya penyisiran polisi, TNI, dan juga BPBD belum membuahkan hasil. 6 Juli, tepatnya pada pukul 01.53 di perairan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, yaitu berawal dari korban atas nama Ipan bersama 3 rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya, dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya, dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian tersebut, dan akhirnya karena situasinya cukup gelap, akhirnya rekan-rekannya ini melaporkan kejadian kepada Ditpol Air yang sedang melaksanakan tugas. Petugas mengimbau warga sekitar agar tak mandi di sungai untuk menghindari peristiwa serupa berulang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Pemirsa, predator sungai seperti buaya menjadi ancaman bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai. Risiko terjadinya serangan dapat meningkat apabila kurang berhati-hati atau mengabaikan tanda peringatan. Dan untuk menghindari bahaya dari predator sungai, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, hindari beraktivitas sendirian di tepi sungai, terutama pada saat subuh, senja, atau malam hari ketika predator sungai cenderung lebih aktif. Kedua, waspadai tanda-tanda munculnya predator sungai dan hindari lokasi yang diketahui rawan. Ketiga, patuhi rambu peringatan dan imbauan petugas dan masyarakat setempat terkait kawasan rawan predator sungai. Keempat, jangan melakukan aktivitas terlalu dekat dengan bibir sungai atau bahkan di dalam sungai, terutama saat jarak pandang terbatas. Demikian beberapa tips agar terhindar dari ancaman predator sungai. Ingat, kewaspadaan dan menghindari aktivitas malam hari di sungai dapat meminimalkan risiko menjadi korban serangan predator. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.